Sampai Pak sopir tuh nanya, Pak, kan ngamuk nyanan di mobil. Benar-benar saya nih lihat langsung, tiba-tiba pasien yang perempuan itu nangis dia. Ini banteng Pak, banteng siap. Nah, terlepas dari sekarang warna cipleng cuma lu cacatkan aja, nah itu misalnya itu udah biasa. Selamat sore. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Netizen Indonesia. Kami dari Balai Pegesahan atau Balai Bincang-Bincang di Jalan Indonesia nomor 31. Pada sore hari ini, di mana tempat Balai Pegesahan ini sebenarnya merupakan sebuah tempat untuk membicarakan hal-hal yang ringan melalui program atau model diskusi dengan menghadirkan narasumber yang cukup baik pada sore hari ini. Narasumber yang seorang scientist, seorang profesional, tapi mempunyai keunikan atau kelebihan-kelebihan tersendiri. Selain sebagai seorang profesional dokter, beliau juga seorang entertainer, seorang seniman lukis, dan yang lebih unik lagi, narasumber yang mempunyai kelebihan yang luar biasa di mata saya, yaitu dokter yang mempunyai spesialis direktur rumah sakit. Selamat sore, Dr. Bagus Darmo Yasa. Selamat sore, Pak Man Sudiantara. Izin pemirsa, saya buka masker. Om Swastiastu, Suksumo Dahat niki. Para pemirsa, sore hari ini saya diundang khusus sebagai narasumber. Saya nggak tahu kira-kira topiknya apa. Saya mohon barangkali kita bicara yang ringan-ringan saja, Pak Man. Terima kasih sebelumnya, Pak Man. Pak Dokter, sebelum di Bali Mandara menjadi seorang direktur rumah sakit orang lupa diri ya, atau orang lupa diri. Kadang-kadang orang sehat, sekarang orang waras kadang-kadang suka lupa diri juga. Padahal lupa diri itu jelek. Ya. Lupa diri itu termasuk kualifikasi orang gila. Nah, dokter, saya tahu persis dari perjalanan kita dari sekolah menengah pertama ya sampai SMA, kita masih dalam satu circle sampai menyelesaikan studi di university. Saya melihat tidak ada talenta untuk mengurusi orang gila ini gitu. Tapi Pak Dokter mampu menyelesaikan tugas dengan sempurna dan sangat baik. Bahkan saya anggap sangat baik. Kenapa? Diapresiasi buktinya. Setelah menjadi direktur rumah sakit jiwa, menjadi direktur rumah sakit Bali Mandara. Nah, kira-kira kiat apa yang Pak Dokter lakukan itu? Tadi sempat disinggung juga sebelum kita bicara bahwa kalau jadi dokter orang gila itu nulis resepnya tidak pakai resep seperti dokter biasa yang seperti saya kunjungi sehari-hari, tapi menggunakan kertas gambar. Nah, kira-kira perlu diberikan pemahaman kepada netizen Indonesia bahwa seperti apa sih kiat itu sehingga menarik, mungkin akan bisa ditiru atau dipakai suri tauladan seandainya ada netizen dalam situasi emergensi mempunyai keluarga gila itu. Mungkin setuju, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Man. Ini juga pertanyaannya seperti orang gila juga nih jadinya. Jadi gini Pak Man, 2014 saya tiba-tiba ditunjuk sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa oleh Bapak Gubernur, jadi itu salah satu milik Pemprov Bali. Jadi saya pikir, saya lapor sama istri mah dapat tugas direktur ini. Jadi bayangan saya harus tidur di sana, dan juga mungkin Warawiri dan Pasar Bangli lah gitu. Ternyata sampai di sana, saya biasa Pak, selalu saya kulun nuwun pasti saya ke tempat ibadah. Saya permisi, matur piuning, aturang pejati, seperti biasa saya keliling. Tiba-tiba ya udah saya lihat nih kok ada satu pelinggih yang masih dalam bentuk pakai asagan ya, turus lumbung begitu. Saya tanya sama pegawai ini, napi niki melinggih katanya. Ya rupanya penunggun karang lah. Saya lihat rumah sakit besar yang baru dibangun tapi masih belum tertata karena bekas-bekas bangunan tuh masih
berantakan begitu. Terus akhirnya ya udahlah, saya akan matur piuning satu pelinggih. Saya ingat sekali saya beli batu hitam, saya pajang di sana. Rupanya itu sebagai ya istilahnya bodyguard saya lah, atau yang membantu saya selama saya bekerja di sana. Jadi saya berpikir ketika saya 2 hari di sana, saya keliling, saya melihat, waduh ini perlu saya harus tata. Jadi saya mulai menata pelan-pelan. Saya kebetulan banyak teman, salah satunya saya menata halaman, itu salah satunya. Kebetulan banyak bongkahan-bongkahan batu yang memang bekas bangunan yang masih tertinggal. Singkat cerita, saya bongkar, saya ratain tanpa memakai APBD, Pak. Jadi networking aja, punya teman seperti Pak Man, punya teman, ya banyak teman-teman lah meminjam alat berat. Dalam waktu 1 bulan udah saya ratakan itu tanah, saya hijaukan, jadi membuat sebuah lapangan. Kemudian berbarengan juga, karena waktu itu saya menjelang ulang tahun, baru sebulan saya urus ulang tahun di sana. Biasanya saya ulang tahun ngajak keluarga, sekarang terbalik, keluarga saya ajak, istri anak, saya bawa ke rumah sakit jiwa. Saya ulang tahun Pak, dengan pegawai dan juga pasien rumah sakit jiwa. Bed atau tempat tidur rumah sakit jiwa itu 400. Jadi waktu itu saya masuk sekitar 350 pasien Pak. Ditambah pegawai total sekitar 700. Saya pesan nasi jinggo, saya ulang tahun di sana Pak Man. Jadi mereka saya kumpulin di aula, mereka bernyanyi, mengucapkan selamat ulang tahun, diatur oleh para perawat. Tidak nyangka saya Pak, terharu sekali saya, betul-betul di sanalah saya melihat ketulusan daripada seorang pasien yang masih ingat ketika kita memberikan sentuhan yang baik dengan hanya sebuah nasi jenggo, mereka masih bisa menyalamin saya, selamat ulang tahun Pak, selamat Pak dokter semua. Jadi tertata sekali. Apa yang saya bilang pada mereka, terima kasih atas doanya. Mungkin dengan doa dari orang-orang yang begitu, mungkin saya diberkati. Ya kalau dibilang kata Pak Karno, orang miskin, di gubuk-gubuk orang miskin, di sanalah Tuhan berada. Saya berpikir di hati orang sakit jiwa ini, di sanalah mereka berada, Pak. Karena saya lihat mereka, terus terang aja saya kan bukan ahli jiwa Pak ya, saya ahli manajemen, bukan psikiater Pak, saya ahli jiwa. Tapi dalam kurun waktu 3-4 bulan saya pelajari, kenapa sih banyak sekali orang-orang yang gangguan jiwa. Tapi ini mungkin dari setiap orang punya permasalahan. Nah cuman memang yang menjadi masalah saya lihat, karena begitu ada gangguan jiwa, khususnya teman-teman saudara-saudara kita dari Bali mungkin malu untuk merujuk, mengajak ngobatin pasiennya ini, sehingga lama-lama pasien ini ya semakin agak kronis lah gitu Pak. Sebenarnya awal-awal begitu ada gangguan jiwa, ya mereka mungkin segera diajak ke rumah sakit atau menemui dokter psikiater, mungkin bisa diobati lah Pak. Kemudian yang saya lihat lagi bolak-baliknya itu kadang-kadang maaf ya, seperti sekarang ini rumah, di bangunan itu ada orang gangguan jiwa keluarganya. Di sini ada keluarga, di sini ada keluarga. Ketika mereka sudah normal Pak, keluarganya itu, katakanlah begitu dia jalan nyapu, kemudian keluarga di sini memberitahu kepada anak-anak, deh Pak, kamu nak bodoh gitu. Dia pasti akan tersinggung Pak. Ini yang saya lihat, saya karena home visit Pak. Saya lihat rumah-rumah di Bali, misalnya ini, di sini keluarga yang gangguan jiwa, ketika dia sudah sadar Pak, nyapu, bersih-bersih nata, dilihat oleh keluarga yang di bangunan sebelah, ditarik, cuma ada Pak, nak bodoh tuh gitu. Mereka pasti tersinggung, padahal dia sudah normal. Nah ini yang terjadi yang saya lihat ya. Secara finansial rumah sakit jiwa itu ketika Pak Dokter mimpin bagaimana? Bagus ya, artinya begini, rumah sakit Niki kan semua biaya negara Pak. Kalau ada pasien gelandangan misalnya, gelandangan diangkut oleh Satpol PP di semua kabupaten di Bali, asal sudah gelandangan dianggap itu gangguan jiwa, ada gangguan psikotik, pasti dibawa ke RSJ Pak. Tapi di sana kita pilah-pilah Pak. Oh, dari 6 yang dibawa, cuman 2 yang gangguan jiwa, yang 4 ini gelandangan, Pak. Nah, ini kita kembalikan. Itu ada SOP-nya, Pak Kintan. Nah, kemudian yang paling berkesan saya di sana adalah ketika mereka itu selama ini kan mereka mungkin seperti orang istilahnya terkurung, Pak Man ya. Jadi saya coba untuk membuatkan sebuah cara ya. Waktu itu saya buat 5B, mereka datang B pertama itu berobat. Kita obati dia, saya ingat sekali, obati dia. Ketika diberikan obat, dia sudah mulai agak mengurangi gangguan jiwanya itu.
Mereka sudah itu mulai kita ajak bicara. B kedua itu kita ajak bicara. Kemudian B ketiga itu ini pasien-pasien yang di dalam ruangan Pak Man. B ketiga itu mulai kita ajak untuk beraktivitas. Setelah berbicara beraktivitas. Aktivitasnya sekitar ruangan itu aja. Nah terakhir baru kita ajak berolahraga. Saya ajak jalan nih kadang-kadang. Kalau Jumat tuh saya keluarin Pak. Saya ajak jalan selama sepanjang lingkaran di Rumah Sakit Jiwa itu. Rumah Sakit Jiwa Bangli itu cukup luas, hampir 7 hektar tuh. Kita ajak jalan itu Pak. Yang terakhir B kelima itu adalah berdoa, Pak, bersembayang. Jadi saya ajak sembayang, kebetulan juga pada waktu itu ya saya juga di mana saya bekerja, selalu tempat ibadah itu saya menjadikan prioritas. Saya bangun tempat ibadah itu yang tadinya kecil, bantuan APBD, saya rubah menjadi 3 palet ya. Jadi ada utama, madya, niste. Jadi bagus sekali itu Pak. Nah sudah itu setiap purnama, sekarang dilem nih, setiap purnama saya ajak sembahyang. Setiap purnama saya sembahyang. Jadi mereka senang. Sudah itu 6 bulan sekali, saya ajak keluar Pak. Kemana pertama kali saya ajak? Saya ajak ke Gua Lawah Pak. Kebetulan saya bendesa Pura Gua Lawah. Senangnya minta ampun Pak. Saya naikkan bis 3 bis. Sampai sopir bis itu ketakutan. Bisnya bukan bis kaleng-kaleng nih Pak. Bis AC WiFi. Dari teman-teman bantuannya. Nggak ada anggaran ini. Jadi 3 bis mereka kita naikkan di bis, tapi ya ada perawat-perawat. Sampai Pak sopir tuh nanya, Pak, ngamuk nyanan di mobil, Pak tenang. Ya ini kan yang sudah kira-kira pasiennya yang sudah agak mulai stabil Pak, gitu ya, terupgrade ya. Pertama kali ya saya ajak ke Pantai Gua Lawah. Ya kita meresik Pak, bersih-bersih Pak. 2 jam mereka main air kecil-kecilan gitu. Nah setelah itu kita belikan makanan, baru kita kumpulkan di Wantilan. Bersih-bersih lah semua. Ada satu kejadian yang tidak dinyangka, benar-benar saya lihat langsung, tiba-tiba pasien yang perempuan itu nangis dia. Saya pikir wah kerauhan ini atau apa. Ternyata setelah ditanya oleh perawat, saya tanya kenapa dia nangis. Wow nih ke Pak Dir, ketemu semetonnya, keluarganya dia yang kebetulan dari desa A, lagi nyegara gunung. Katakanlah dari desanya Pak Man, nyegara gunung, dipanggil, beli. Ternyata Bliman nggak mau dekat, takut Pak, gitu. Di sana dia mulai lagi drop Pak. Itu yang saya bilang Pak. Jadi mereka itu merasa sudah dibuang Pak. Padahal dia sudah mulai tumbuh, mulai untuk katakanlah pikirannya sudah mulai agak stabil. Begitu dia lihat dia hafal, misalnya Pak Man, dia ngeluwati gitu. Nggak mau Pak terima, dia hafal kali, nangis dia Pak. Yang pikir kerauhan. Nah di sana Teang juga ikut terharu. Ternyata mereka betul-betul seperti dibuang Pak. Nah itu yang Teang lihat kejadian di Rumah Sakit Jiwa. Nah kemudian lagi konsep saya karena saya memang tidak ahlinya, tapi semua saya serahkan kepada manajemen Pak. Jadi khususnya kepada dokter psikiatri, mereka saya bebaskan semua sesuai dengan SOP. Saya paling ajak mereka adalah hiburan Pak. Dari sana saya mengajak contoh. Nah kebetulan saya juga merawat di sana satu bangsal adalah pasien-pasien nafsa Pak, narkoba. Ya, sesuai dengan peraturan kementerian. Jadi pada waktu itu 1 Januari 2014 itu sudah harus Rumah Sakit Jiwa itu menyiapkan pasien narkoba Pak. Nah kemudian karena Tiang banyak waktu di sana, yang rehab-rehab niki termasuk yang sedikit gangguan jiwa, yang kira-kira punya talenta seni, saya buatkan wadah seni. Yang bisa mekecak, yang bisa nari, yang bisa melukis, saya kasih alat lukis. Nah dari sanalah saya mulai lagi aktif melukis. Berapa tahun Pak Dokter? Saya 2014 sampai 2016, tapi begitu persiapan pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara 2016, saya merangkap jadi PLT Rumah Sakit Bali Mandara. Jadi 2 saya pegang rumah sakit Pak, jadi Rumah Sakit Jiwa tetap di Bali Mandara PLT. Jadi ketika PLT masih menjabat di... Masih selama 1 tahun 6 bulan Tiang. Hafal sekali Tiang. Ini hebatnya Dokter Bagus ini. Nah, sama aja. Yang hebat itu Tuhan Pak Man. Betul. Kita menjalani semua karena berkat Tuhan. Betul, ya. Betul. Tapi memanage itu butuh skill. Ya. Soal kehebatan laki atau hoki itu dari Tuhan, betul. Tidak terlepas dari garis tangan, ada surat tulis gidat kalau orang Bali bilang. Tapi di lain sisi, Pak Dokter mampu memanage itu. Sedangkan saya sangat tahu dari dulu, selain dokter, entrepreneur sudah terbukti tadi mampu mengentrepreneur itu. Sebagai seorang direktur Rumah Sakit Jiwa, mampu mengakomodir segala sesuatunya
dan menjadi entrepreneur, mengajak mereka jalan ke gua lawa. Nah, di lain itu dokter ini juga pecinta tinju, Pak Mardiko. Ya, pecinta tinju, otomotif, menjadi ketua IMI mungkin seumur hidup. Nggak tahu mungkin masih sampai sekarang masih ketua IMI nggak? Enggak, begini Pak Man. Waktu itu memang saya sering mendapat sebagai event organizer ya, banyak menjadi vendor. IO kan? Ini ya, IO nih. IO lain lagi. Ya, ketika dulu EO musik, ini Pak Joko ini guru saya. Jadi waktu itu belajar EO itu dari Pak Joko, datangkan Leo Christie, Frankie Engine, Gombloh itu di rumah saya sama Pak Joko. Nah, singkat cerita dari sana saya belajar, saya akhirnya lebih leading. Jadi nama event saya itu AGS Trendy Promo. Terus seiring waktu dapat pekerjaan besar Pak Man di otomotif dari vendor rokok. Kebetulan Helmi Sungkar yang pertama kali ya udah sama Helmi Pak. Keterusan sampai sekarang katakanlah saya pendiri Ikatan Motor di Bali, tetapi sampai sekarang masih sebagai ya istilahnya pecinta lah Pak. Nah itu. Pecinta. Nah, bagaimana Pak Dokter mengelola waktu ini ya? Saya juga suka melihat keterlibatan di live music. Karena saya perhatikan di arena ada grup yang main, Dokter Bagus ada. Di Happy Papi pas ada orang lonceng, Dokter Bagus selalu ada dan menyerahkan lukisan kepada para pemain. Tapi ini gini Pak Man. Tadi kan kita tanya ke Dokter Bagus ini, dia tidak merasa ada tekanan. Justru jiwa-jiwa seni itulah, saya yakin pasti ada tekanan. Jadi karena memiliki jiwa seni, kira-kira begitu Pak. Artinya menghilangkan tekanan-tekanan ini dengan bermain musik, dengan melukis, kira-kira begitulah. Ya. Gimana, bener nggak? Saya kalau melihat tekanan sih, mungkin bagi orang tekanan, bagi saya enggak Pak. Karena saya berpikir semua saya jalani dengan apa ya? Dengan apa adanya lah Pak, tulus ikhlas itu aja. Saya meyakini ketika kita berbuat baik, pasti semua akan dimudahkan Pak. Atau justru karena bebas tekanan itu bisa di 3 rumah sakit. Semua bablas gitu. Pak, nah, artinya semua. Dia terus terang aja, tidak ambisi ya orangnya. Dan Pak Man yang bilang tadi betul Pak Man. Saya kemarin makan di Genteng Biru, tiba-tiba saya lihat orang ngamen, saya panggil, nyanyi lagu The Massive, kita nyanyilah. Ternyata kaget juga, sekarang jadi teman Pak. Setiap saya datang ke sana, pasti saya tangan. Dan mereka senang, dan mereka jadi semacam sahabat saya. Ya itulah, inilah seninya kalau Pak Dokter itu artinya terakumulasi semua skill-skill yang terbentuk secara spontanitas atau memang tercreate apapun namanya itu dapat terelaborasi ya dengan baik sehingga membantu suksesnya Dokter Bagus ini menjadi seorang direktur rumah sakit di 3 tempat gitu ya, di 3 tempat tanpa tekanan. Tanpa tekanan. Ini luar biasa ini. Dan saya menyimpulkan kalau Dokter Bagus bilang tanpa tekanan kurang tepat sebenarnya. Tapi menurut saya Dokter Bagus menikmati tekanan itu, menikmati tekanan itu sehingga dia punya passion. Bagaimana dia menghadapi orang itu? Nah kira-kira begitu kalau kesimpulan saya. Mungkin para netizen nanti bisa meniru gaya-gaya Dokter Bagus sebagai seorang profesional dokter, terus menjadi entrepreneur, bahkan seniman lukis. Nah, ini seniman lukis ini yang saya perhatikan dari tahun 74 ya. Waktu kami masih sama-sama di sekolah menengah pertama, memang sudah berguru dengan Pak Kasimiarto, dengan Pak Westre. Nah, hal itu berkembang. Bakat itu berkembang sampai sekarang. Ternyata apa yang kami alami sekian puluh tahun yang lalu sangat bermanfaat di saat dia menjadi seorang direktur rumah sakit jiwa yang dapat memberikan resep dengan cara membuat lukisan. Ini luar biasa nih Dokter Bagus ini. Ya, saya sangat merasa bangga ini. Ya, mungkin untuk sementara kita break dulu, Pak Dokter. Kita lanjutkan sesi yang berikutnya. Pak Dokter, saya ingin mendapat penjelasan yang lebih bagus secara proses tentang skill atau keahlian tambahan
dokter, selain sebagai dokter, sebagai direktur rumah sakit, dan sebagai seniman lukis. Saya tahu bahwa Pak Dokter itu sangat menggandrungi, menyukai, dan belajar melukis dari semasa kita di sekolah menengah pertama. Nah, seiring waktu, Pak Dokter di sela-sela kesibukan masih sangat mampu berimprovisasi, bahkan mendalami, meningkatkan kualitas sebagai seorang seniman lukis. Ya, seniman lukis. Saya sudah mengkualifikasi sebagai seniman lukis. Karena apa? Buktinya ada diserahkan kepada Pak Bimantoro, ada diserahkan kepada para pejabat publik. Kira-kira bisa dijelaskan nggak kepada netizen Indonesia seperti apa dan bagaimana proses itu begitu bagus berjalan di sela-sela atau di saat di waktu senggang Pak Dokter sebagai seorang profesional dokter. Terima kasih Pak Man. Ya, mengenai melukis memang ini salah satu hobi saya cerita dari kecil. Memang hobi melukis. Kemudian dulu punya cita-cita sekolah arsitek di Bandung, termasuk mencari seni rupa ITB di Bandung. Ya, saya terima. Cuman karena orang tua ingin anaknya ada yang dokter, ya udah saya beralih. Tapi rupanya yang namanya hobi ini tidak bisa sampai sekarang hilang. Dan ini saya lakukan justru malah di saat usia menjelang usia senja lah ya, malah lebih intens Pak Man. Memang saya dulu ingat ketika kita sekolah, saya dulu SMP sama beliau Pak. Beliau kelas 3F, saya kelas 3E, saya mengambil jurusan prakarya melukis. Jadi guru saya ada dua, Pak Kasimiarte dan Pak Putro. Itu yang banyak pertama kali mengajarkan saya bagaimana sih misalnya membuat awan dalam bentuk jauh. Pertama kali saya diajak melukis itu adalah di Karangasem Pak ya, di salah satu sungai-sungai membuat pohon-pohon bambu. Kemudian karena saya bertetangga dengan Profesor Muldowo Pak Man, beliau adalah juga guru besar penyakit dalam yang sehari-hari juga melukis. Saya sering main ke rumah beliau, malah diminta cek Pak Man. Jadi memang waktu itu sudah terpatri kalau saya memang senang melukis, hanya saja tidak terlalu produktif. Tapi justru lebih produktif ketika saya sudah menjadi direktur mulai dari Rumah Sakit Jiwa, kemudian Rumah Sakit Muli Mandara, termasuk di Raja. Dari sanalah saya mulai menggambar, dan ini karena terus terang aja ketika, maaf ini saya cerita, istri saya sakit, lama saya menemani di rumah sakit, mau tidak mau hiburan saya, pengisi waktu saya sambil menunggu itu adalah melukis. Di Jakarta saya selalu melukis, beli bahan di Jakarta, ya pokoknya ada waktu pasti saya melukis. Nah, saya mendapatkan semacam kenikmatan rasanya dengan melukis itu sepertinya menghaluskan jiwa Pak Man. Nah, mungkin kalau dulu saya sebagai profesi dokter Pak Man, kalau dokter biasanya membuatkan resep Pak Man ya, kayak pasien datang kasih resep, oh ini antibiotik, oh ini obat penurun panas. Tapi karena saya sekarang tidak praktek Pak, saya berpikir udahlah saya bikin resep yang lebih besar dalam bentuk kanvas atau bikin kertas gambar. Jadi saya buat aja resepnya itu dalam bentuk lukisan, saya broadcast Pak, ke Pak Man, ke teman-teman media, ke semua Pak. Jadi saya anggap ini sebagai salah satu resep buat menenangkan dia. Biasanya kalau pagi hari saya ambil pemandangan sehingga orang melihat lukisan itu menjadi tenang. Saya broadcast Pak sebagai bentuk silaturahmi Pak Man ya, di grup SMP 1 ada, di grup SMA ada, di grup universitas, di Kayana, dimanapun. Tapi Pak Dokter kalau melukis itu menunggu inspirasi, menunggu mood atau memang mengalir gitu saja? Mengalir saja Pak, jadi mengalir saja ya. Misalnya kalau sudah habis, saya sering nonton TV, di TV media, banyak kan sekarang Pak. Jadi begitu saya lihat bagus, misalnya burung kakak tua, saya foto cepat-cepat gitu misalnya. Jadi memang kadang-kadang kehabisan Pak, kadang-kadang jalan ke mall, lihat sepatu, saya foto sepatunya, nanti lukis sepatu. Pak Dokter bagus. Ya. Sudah banyak menghasilkan karya-karya lukisan yang tadi sudah disampaikan oleh kepada Kapolda, kepada tokoh-tokoh di Indonesia, siapa saja yang pernah Pak Bagus sudah pernah berikan hasil karyanya Pak Bagus sebagai seorang pelukis gitu. Kalau tokoh negara ya Tokoh-tokoh nasional lah katakanlah menteri atau ya itu tadi setingkat menteri. Tingkat menteri itu semua yang saya sampaikan tadi itu Pak Kapolri ya, kemudian Pak Kajagung, kemudian Pak Jati beberapa, kemudian Menteri Sosial, Menteri
kita Menteri Kesehatan itu saya berikan. Nah ini contoh-contoh yang lukisan-lukisan saya ini dari bahan pastel Pak. Ini bunga di rumah kebetulan, jadi dalam bentuk pastel. Yang kalau ini mungkin 2,5 jam selesai lah Pak. Kemudian ada lagi lukisan ini kebetulan wajah wanita Bali kuno. Ini Pak Man, wanita Bali kuno. Ini kayaknya stylenya Ida Bagus Kalem ini ya. Ya mirip-mirip gitulah. Karena kuno. saya bukan Kalau orang Bali saya bisa sanggulannya sama mulutnya khas. Ya. Tuh. Kemudian bukan itu ya. Usungnya itu yang mencerminkan kadang Bali kuno. itu tren muda ya ini sekarang begini. Ini juga baru-baru ini kecil-kecil lah saya buat begini. Kemudian ada nggak lukisan yang dokter lukis mungkin mantan pacar itu ada? Hah? Nggak ada ya? ada Pak. Ada. Tapi nggak dipamerkan. Cuman Ya. nggak dipamerkan. Ya. Nggak dipamerkan. Ini kayak apa ya? Banyak lah modelnya. Ini kalau lukisan itu kalau kanvas ini yang mengikuti tren. Misalnya kalau sekarang ada topik apa yang kemarin Presiden Amerika Serikat, saya gambar Presiden Amerika Serikat. Kemudian ini anjing saya binatang, ini anjing. Tapi rata-rata sketsa wajah ya? Macam-macam Pak, ada sketsa wajah, ini bunga matahari, ya kita ambil besar-besar aja Pak. Kalau binatang hampir semua Pak, saya banyak gambar binatang itu kakak tua, harimau. Harimau banyak sekali saya punya. Apa punya filosofi kenapa? Bintang saya Leo Pak. Oh, Bintang saya Leo. Ini kalau kemarin lihat film Bruce Lee, ingat jadi Bruce Lee. Nah kalau gambaran Bung Karno tuh banyak Pak, banyak sekali. Gus Marhen ada ngambil lukisan saya. Kemudian saya memang terus terang aja ada satu gambaran beliau. Saya taruh di mana? Di ruang kerja saya Pak. Karena bagaimanapun juga beliau adalah figur abadi Pak ya, artinya tidak bisa dilupakan. Lukisan bunga, itu Pak. Oke, terlepas dari ini segala, banteng Pak, banteng siap. Nah, terlepas dari segala lukisan tadi yang cukup menarik dan cukup kita apresiasi. Gitu. Ini lukisan ada saat Valentine ya. Jadi dia makan coklat Pak. Jadi ingat Siapa yang dikasih ini? Istri? Jadi begitu Pak, cukup banyak. Kalau saya hitung-hitung mungkin 1000 lebih Pak dengan ukuran-ukuran sedang. Gitu, Pak. Jadi Pak Dokter sudah lama kenal sama Pak. Kalau Pak Man ini saya dari gimana ya, orang tua saya dengan orang tua itu dekat sekali ya. Saya ingat orang tua saya. Berapa tahun perkenalannya kira-kira? Mulai SD Pak. Dari SD. Ya, saya belajar di sini di SMP. Saya ingat duduk di sini pagi-pagi diberikan sepedang lipat Pak. Jadi lanjut lagi. Beliau ini memang orang yang luar biasa Pak. Artinya, cuman kalau saya politik saya nggak ikut itu Pak. Gitu. Tapi teman Nah ini yang saya mau tanyakan, terkait dengan ya mungkin tidak politik secara ansih, politik praktis. Ya. Pak Dokter sama Pak Nyoman Ponglik ya, kalau Pak Nyoman Sudiantara katanya jarang orang ini, tapi jarang Nyoman disebut dengan Pak Nyoman Sudiantara alias Pak Man Ponglik. Kadang-kadang sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai koleha katakanlah seperti itu, merasa tidak ada perseberangan dalam tanda kutip secara politik kepentingan gitu loh? Nggak ada Pak, saya nggak ada. Jadi, tapi menurut orang lain ada loh? Wah enggak lah, saya sama dia saya kan tahu banget karakternya, dia mau marah, Cikleng, lu cacak kan Cina gitu misalnya, itu udah biasa Pak. Ketemu di jalan, bangsa dokter Cikleng, itu biasa, itu gayanya beliau Pak. Saya tahu persis. Jadi ketika misalnya teman media mau buatkan dia buku, saya salah satu disuruh jadi narasumber sama Emma, boleh tanya Emma tuh. Ini mah aku tahu banget tuh luar dalamnya beliau tuh. Nah cuman mungkin kalau masalah yang menyangkut pribadi saya nggak ikut itu Pak. Itu urusannya dia, nanti dia marahin saya kan repot saya. Karena dulu kata-katanya dia pernah, Cina mah godoh, Cina mah ubi, amun ubi lablab tuh jangan gebuh, amun bungut gebuh tuh jelek, begituin saya Pak. Nggak berani saya ngomong, ingat saya itu kata-katanya. Itu benar itu bos. Ya. Gitu. Tapi memang tidak ada sama sekali pernah Kalau ada mispersepsi ya. Ada mispersepsi dalam artian begini. Seperti dicontohkan tadi, dalam saya menjalankan profesi saya,
tanpa sepengetahuan dia, saya yang nangani, ada orang lain minta tolong, Pak Mana, itu ya menimbulkan kegondokan sesaat. Tapi sesaat aja, itu bagian dari drama saya sebagai seorang advokat. Jadi saya membela White Rose itu saya ingat betul. Ya. Tapi ketika Pak Nyoman Sudiantara atau Pak Mantongde ini terkadang berbeda dengan pimpinan daerah, posisi Bapak apakah berseberangan? Saya enggak berpikir ke sana, Pak. Semua saya anggap teman, cari teman, Pak. Jadi semua begitu, biarin dia jalan dengan dirinya dia, saya jalan dengan dirinya saya. Nah, ini jadi sebenarnya tidak ada perseteruan ya. Ya. Walaupun memang di luaran sana netizen, sahabat netizen Indonesia sekalian, jadi ini contoh yang menarik ya, contoh yang menarik, beliau berdua berteman, walaupun bagi saya tetap sih memandang mungkin perbedaan itu ada di antara beliau gitu. Ada, Ya tapi karena bawaan saya kan. gini-gini aja dengan teman-teman media ini hampir semua, Pak. Saya boleh dikatakan dokternya orang media, Pak. Kalau media susah, sakit, itu pasti dari saya, Pak. Kalau media teman-teman NTT, Pulau Bangura itu semua Penasu, semua dari saya, Pak. Kalau udah sakit, dari saya ada. Karena semua solusi ada, Pak. Saya nggak menyebut ada Pemret ini udah hampir di operasi besar, Pak. Dari saya udah jangan Bu, sini Bu, ya udah, dia akan ingat sama kayak beliau. Mama juga begitu. Jadi beliau ini sakit kecelakaan itu saya tahu persis bagaimana ya semua jalanin gitu. Semua ada berkah, ada nikmatnya, Pak. Kalau Pak Man sudah nikmat sekali, kalau saya di sini aja, Pak. Pak Man ini luar biasa loh, bener Pak. Tidur yang luar biasa. Kalau saya jadi host, saya wawancarai dia balik banyak sebenarnya pertanyaan saya gitu. Bahasa itu Pak, mungkin pengacara yang istilahnya ya boleh dikatakan 5 besar di Bali kan termasuk beliau. Kok 5 besar? Anggap nomor 1 lah, 5 besar. Gitu. Jadi beliau ini semua betul-betul menguasai. Gimana nggak bahasa Inggrisnya? Lancar. Bahasa Hokkien-nya, bahasa Medan, Cibaila itu misalnya. Lancau Cire, misalnya gitu. Pak kan nggak tahu, saya tahu dikit-dikit bagian dari dia. Saya ada Ciene, saya ada Cuane gitu dah. Jadi itu yang saya dapatkan dari beliau. Kalau dia ini Pak, kalau yang maaf nih, Chinese di Bali, Gajah Mada misalnya itu semua tahu dia. Dia tahu persis mana Chinese Bali, mana Cina Gajah Mada, mana Arab Jalan Sulawesi, semua tahu dia. Artinya cukup mengenal seorang Nyoman Sudiantara. Semua. Nah, kira-kira setelah pensiun nanti sebagai apa namanya PNS ya, PNS Saya udah pensiun. Oh, udah pensiun jadi tidak lagi jadi direktur rumah sakit. Apakah komunikasi seperti ini masih akan terjalin? Ya gimana Pak? Wong sekarang keponakan saya diambil sama keponanya dia, gimana nggak? Gimana? Coba. Artinya saya ingat sekali beliau ini. Pokoknya sama dia ini orang memang muncul di SMP itu sudah muncul Pak. Kalau nakal jahil Pak. Waktu SMP itu nakal jahil. Kalau saya kan anak pendiam gitu, Pak Man gitu. Tapi juara sepeda pelat nomor 1 dia. Saya juara sepeda lambat dulu juara 1. Jadi banyak kenangan saya. Nah sekarang setelah saya selesai di rumah sakit Kalimantan, diberikan kepercayaan oleh pimpinan, menjadi direktur rumah sakit. Setelah nanti tidak lagi menjadi, kan tidak selamanya jadi direktur rumah sakit. Apakah fokus dengan karya-karya lukisan atau sebagai profesi, sebagai pelukis atau gimana ke depan? Ya makasih Pak Man. Jadi kebetulan saat ini dia kan juga sebagai pengayah berdesa Pulau Balawan. Kebetulan kampung saya dari Kesinggahan. Jadi ketika saya diminta untuk menata sebagai berdesa ya saya lakonin. Seperti tadi pagi-pagi sudah harus kecil gitu Pak. Saya lakonin aja karena ya mungkin sudah jalan hidup Pak. Sama kayak Pak Man. Selain pengacara, sekarang tiba-tiba jadi tukang barong. Itu nggak main-main Pak, sonopeng gitu ya. Ini nggak main-main Pak. Itu kalau nggak memang tumbuh atau memang ada Paice, itu nggak mungkin bisa. Yang menilai Pak Mantongde ini multi talenta juga sama-sama ya, seperti Pak Nusir Bagus. Semua punya kelebihan. Kalau siang ya memang kebetulan di usia sudah ini sekarang bekerja sebagai pelayan rumah sakit ya karena sampai sekarang saya selingan saya tuh sekarang melukis Pak. Sekarang ada akan sebagai profesi atau hanya masih sekedar hobi? Ya dibilang profesi dan paling hobi Pak ya. Kemudian juga kebetulan senang nyanyi, jadi dengan nyanyi itu ya semua menjadi nyaman Pak. Man juga bisa nyanyi gitu,
Ada rencana buat grup band? Ini belum. Jadi saya punya grup band dulu Pak, namanya Happy Children. Jadi juara satu vokal grup Aman tahu tuh zaman SMA itu. Jadi zaman Hendrix, zaman Darwin itulah zaman saya. Nah waktu itu saya pernah membuat konser musik. Di sanalah pertama kali muncul namanya sebelum Precious itu. Ini Pulaksis. Jadi zaman itu ada bukan Precious, apa namanya dia? Bukan Pulaksis ya. Jadi main di stadion masih besar gitu kan. Sama Gus Besario gitu ya. Nah ini Pak Joko juga yang Harley Angels Band, ya ada Manto, ada Dodot, ada Lawi, ada Putu, ada Kunyit itu. Ya. Saya ingat sekali, karena istrinya Kunyit itu tinggal di rumah saya dulu pas di rumah. Jadi hafal saya. Mungkin dari saya terakhir ya Pak. Nah, karena ini di diskusi di Balai Pengesahan ini kita berbicara Bali untuk Bali. Tadi sudah banyak ditanyakan oleh Pak Manggomit terkait dengan posisi Pak Dr. Bagus. Sudah berhasil. Pak Bagus ini memandang Bali ke depan itu seperti apa nanti? Apakah secara politik, budaya dan sebagainya seperti apa? Ya, saya rasa ke depan Bali ini sudah mulai membaik Pak. Cuman kan karena dalam kondisi pandemi ini, jadi memang semua harus kembali dulu ke teknologi. Mudah-mudahan dengan pandemi ini, ya kalau bicara masalah yang memandang Bali ke depan ini, yang katakanlah yang di pura, yang menata sesuai dengan kemampuan dia, gitu. Yang bekerja di rumah sakit, yang menata sesuai dengan kemampuan. Nanti yang lain-lain seperti Pak Aman lihat Bali ke depan bagaimana. Kalau ini digabung-gabung pasti bagus. Silakan Pak Man. Oke, Pak Dr. Bagus tadi ada hal yang menarik dari semua sisi itu sebagai human being atau manusia yang lahir di Bali. Selain mempunyai keahlian sesuai dengan keilmuan yang ditimba selama ini, juga ada keahlian tambahan sebagai pelukis dan bahkan sekarang mengabdi untuk di sebuah tempat yang kita anggap suci seperti Pulau Bulalawan. Ini baunya spiritual, ya. Dan dari tadi pun saya melihat Pak Dokter itu di dalam setiap kesempatan ditempatkan di tempat yang baru, selalu mengcombine antara keilmuan eksak dengan soal spiritual. Contoh tadi disebutkan membangun pelinggir. Nah, apakah ini terlahir setelah Pak Dokter menjadi seorang pimpinan rumah sakit, atau memang itu semacam insting sehingga melakukan hal seperti itu? Ya Pak Man, terima kasih. Sepertinya insting aja Pak. Jadi yang sebenarnya dituntun Pak. Contoh di Bali Mandara itu masih rata tanah. Pegawai yang ada 500 lebih setiap hari kerauhan Pak. Yang bingung apa ini gitu dan mereka udahlah tanya sama Ratu Bandel itu misalnya, ya udah ternyata harus membuatkan tempat di atas lantai 4 karena itu ada ya katakanlah dulu kan itu pohon-pohon banyak ya, tanaman gitu semua itu. Akhirnya sekarang dibangun, tentu yang namanya jangkrik itu aja hilang, nggak punya tempat, apalagi pelinggih turunan di sana, apalagi di Sanur. Kita tahu Sanur kan sangat sekali dan yang meyakini itu ada. Nah begitu yang dia nggak minta pelinggih itu cuma sebuah batu, dia minta batunya di mana aja gitu. Yang cari karena watu ya udah Watu Klotok, ke pantai Watu Klotok saya ambil di dalam laut itu ketemu batu satu sama staf, saya linggihkan di sana. Dayung Pak, tenang. Itu Pak yang terjadi. Kemudian berikutnya lagi beberapa kali ini teman sejawat saya ini masuk ke kamar saya pinjam toilet, tiba-tiba kerauhan di sana, bingung saya ada apa nih itu. Sayangnya rupanya dia ngiring, rupanya ya udah di dalam pet tahu dia minta tempat, ya sudah maaf bicara nih dari pribadi Pak yang aturin di Masjid 500 di depan patung tensi tenang terus Pak. Nah artinya itu yang di Pura Stadion Pak, di Taman Sari di ini itu juga sama.
di desa banyak yang punya, nah bukan yang ya, Tuhan dengan masyarakat Pramodesa selalu jadi pionir Pak. Pertama pengalaman yang itu adalah menetap Pulau Prajepati Pak. Semua lebih penelitian, Pulau Dalam. Saya berpikir itu dari pribadi yang ketika yang cara mobil tuh misi lampu pulang dari Jakarta bingung ya jam-jam segini itu Pak lari ke kuburan karena yang lihat ibu saya masih di bawah belum 5 tahun kan di desa itu 5 tahun sekali yang bawain buah kita permen nangis lah ada di sana tiba-tiba ada insting kok tiba-tiba merinding itu lah Pak ya mulai sandi kalau itu pingin disuruh perbaiki Prajepati itu ya yang takut juga nanti Prajepati kan nggak main-main itu Pak yang bilang sama di rumah itu pokoknya yang dok begini gitu kalau kami kena penyakit aku tanggung jawab nah itu jalan Pak cuma gitu. Nah itu yang penting itu Pak di desa cukup unik ya artinya ya banyak lah kenangan-kenangan yang bukan tidak bisa mandor kalau Pak Man kan mungkin punya mandor kalau dia enggak jalan itu saja Pak jadi ketika kita membuat rumah Tuhan rezeki itu mah lancar Pak datang Pak benar hanya mulai diawali dengan sejati ketika kita tulus semua harus dilancarkan nah memang perlu perpaduan di desa itu perlu orang-orang yang punya networking nggak bisa hanya membuat proposal aja tapi kalau nggak punya networking contoh kalau yang misalnya minta tolong Pak Man mana teman-teman Pak Man yang bisa saya minta mana si kemudian mau si kemudian gitu begitu nama bawa namanya dia udah selesai Pak beres itu Pak misalnya namanya dia kan layak jual nih Ada nggak rencana buat sketsa wajahnya Pak Man Pungli? pastilah Pak Kapan itu kira-kira? ya secepat juga kan saya foto nih Itu dari sketsa wajah itulah nanti kita bisa tahu Pak. Kalau memang sangat mirip berarti memang secara sinergi itu. Tapi kalau memang sekarang nah ini kelihatannya ada sesuatu nih. Oke, Dr. Bagus. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya Man. atas waktu yang sudah disiapkan untuk kami dari Netizen Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di balai pegesahan atau balai tempat kita bersilaturahmi, berdiskusi untuk menyelesaikan suatu persoalan melalui dialog bermanfaat bagi netizen Indonesia dan apa yang unik dan yang patut ditiru dari sosok Dr. Bagus Darmayasa mudah-mudahan menjadi sosok yang dapat ditiru oleh masyarakat banyak dan berkembang untuk lebih baik dan baik. Semoga kita selalu sehat dalam suasana COVID ini dan dapat berjumpa dalam kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Om Santi.